Oke, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul tiap tahun, puasa Arafah. Kita ikut tanggal di negara kita atau ikut pas jamaah haji lagi wukuf di Mekah? Sering bikin bingung kan? Nah, di sini kita akan coba kupas tuntas masalah ini. Jadi, dilemanya kan di sini. Haruskah kita puasa pas tanggal 9 Zulhijjah sesuai kalender lokal kita di Indonesia misalnya? Atau kita harus puasa di hari yang sama persis saat para jamaah haji dari seluruh dunia lagi kumpul dan wukuf di Padang Arafah? Ini nih yang jadi perdebatan. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, begini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu akar dilemanya itu apa. Terus, kita bedah dua pandangan utama yang ada. Setelah itu kita coba cari definisi yang lebih pas, kita lihat dalil penentunya, dan yang paling penting, di akhir nanti ada panduan praktis untuk tahun 2024. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Sebenarnya inti perdebatannya itu apa sih? Nah, pertama-tama penting banget buat kita ingat ya, puasa Arafah ini kan hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, tapi khusus buat kita yang nggak lagi naik haji. Justru para jamaah haji yang ada di Arafah malah disarankan nggak puasa. Kenapa? Ya biar mereka kuat, punya energi penuh buat fokus ibadah di hari yang super penting itu. Nah, kebingungannya itu muncul dari satu pertanyaan simpel tapi krusial. Sebenarnya, apa sih yang mendefinisikan hari Arafah buat kita yang ada di seluruh penjuru dunia? Dari sinilah muncul ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang cukup signifikan di antara para ulama. Oke, sekarang mari kita masuk ke dua pandangan utamanya. Ada kubu waktu dan ada kubu peristiwa. Jadi, ada dua pandangan utama nih. Pandangan pertama bilang, puasa itu patokannya ya waktu, yaitu tanggal 9 Zulhijjah di negara kita masing-masing, ngikutin ruqyah lokal. Pandangan kedua beda lagi, mereka bilang patokannya itu peristiwa, yaitu aktivitas wukufnya para jamaah haji di Arafah. Jadi kita ngikutin kejadian di Mekah. Oke, kita bahas pandangan pertama dulu ya, yang berbasis waktu. Pendukung pandangan ini, salah satunya Syekh Ibnu Utsaimin, berpendapat kalau kuncinya itu ada di hadis yang menyebut puasa pada hari ke-9 Zulhijjah. Jadi menurut mereka, setiap negara ya ikutin aja hasil ruqyat atau pengamatan hilal lokalnya masing-masing. Simple. Nah, sekarang pandangan kedua yang berbasis peristiwa. Pendukungnya seperti Komite Fatwa Arab Saudi punya argumen yang beda. Mereka bilang, coba deh pikirin kenapa namanya hari Arafah. Ya karena ada peristiwa wukuf di Arafah. Jadi, puasa kita itu seharusnya punya ikatan langsung dengan momen puncaknya ibadah haji itu. Mereka menekankan, Nabi itu tidak bilang puasa di hari ke-9, tapi beliau bilang puasa di hari Arafah. Nah, penyebutan nama Arafah ini jadi kunci. Ini menunjukkan ikatannya bukan cuma soal tanggal, tapi soal tempat dan peristiwa yang terjadi di sana. Oke, jadi ada dua pandangan kuat. Terus, mana yang benar? Apa kita harus pilih salah satu atau jangan-jangan ada cara untuk menggabungkan keduanya? Ternyata, argumen yang dianggap paling kuat itu justru yang menyatukan kedua pandangan ini. Jadi, hari Arafah itu didefinisikan oleh 3 kriteria yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Apa aja 3 kriteria itu? Pertama, waktu. Benar, tanggalnya memang 9 Zulhijjah. Kedua, tempat. Lokasinya spesifik, yaitu di Padang Arafah. Dan yang ketiga, aktivitas. Ada kejadian penting di sana, yaitu wukufnya para jamaah haji. Nah, ketiga hal ini harus terjadi bersamaan untuk bisa disebut hari Arafah. Pertanyaannya sekarang, ada nggak sih dalil yang benar-benar jadi penentu yang mengunci semua argumen ini? Jawabannya, ada. Ada sebuah hadis yang secara spesifik banget ngebahas gimana cara nentuin waktu untuk ritual haji, termasuk wukuf. Dan ini bukan aturan umum loh, ini instruksi khusus buat manasik haji. Hadisnya ini diriwayatkan dari Amir atau gubernur Mekah pada saat itu. Isinya jelas banget. Rasulullah SAW telah berpesan kepada kami untuk melakukan nusuk ritual haji berdasarkan ruqyat. Ruqyat siapa? Ya ruqyah otoritas yang ada di Mekah, tempat haji itu dilaksanakan. Nah, ini dia poin kuncinya. Karena wukuf di Arafah itu adalah bagian dari ritual haji, penentuan harinya harus mengikuti ruqyat resmi yang ada di Mekah, bukan ruqyat di negara masing-masing. Artinya, hari Arafah itu cuma ada satu di seluruh dunia, yaitu hari ketika para jamaah haji wukuf. Keputusan ini jadi acuan global khusus untuk ibadah ini. Oke, setelah kita lihat argumen dan dalilnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu.
panduan praktisnya gimana nih buat tahun 2024? Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa puasa Arafah itu mengikuti momen wukuf di Mekah, maka tanggal penting yang perlu kita catat untuk tahun ini adalah sebagai berikut. Nah, hari untuk kita melaksanakan puasa Arafah yang bertepatan dengan wukuf di Mekah jatuh pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024. Dan otomatis keesokan harinya, yaitu hari Minggu 16 Juni 2024, adalah Hari Raya Idul Adha. Jadi, coba kita renungkan sejenak. Kalau ritual inti dari pertemuan umat Islam terbesar di dunia ini bisa disatukan dalam satu waktu, apa ya artinya ini buat kita sebagai sebuah komunitas global? Ini bukan cuma soal menyamakan tanggal, tapi juga soal merasakan kebersamaan, beribadah di momen yang sama dengan jutaan saudara kita di seluruh dunia. Ini jadi pengingat yang kuat tentang persatuan kita.